Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan khutbah, mohon perhatian bahwa khutbah adalah bagian daripada rangkaian ibadah salat Idul Adha. Oleh karena itu, mohon diikuti dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa itu tidak ada bandingannya dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال اختص هذه الأيام بفضائل الأعمال ليكفر بها سيئات العباد ويرفع درجاتهم ويبارك حسناتهم ويعتقهم من النار نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر العباد بتوحيده وطاعته والإخلاص في عبادته والذبح له والحج لبيت تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh ketakwaan adalah sebaik-baik bekal saat kita kembali menuju ke negeri akhirat. Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan tidak ada hisab. Sementara kelak akhirat Dia jadikan sebagai tempat hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera untuk bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, serta surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Dia janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hari raya adalah hari berbahagia, dan kebahagiaan orang beriman adalah ketika ia mampu menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dengan meyakini sepenuh hati bahwa janji Allah Dia akan memberikan pahala atas amal yang telah mereka kerjakan berupa keutamaan dan ampunannya. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sebagian orang yang arif dan bijaksana mengatakan, tidaklah seorang hamba berbahagia dengan selain Allah, melainkan disebabkan karena kelalaiannya terhadap Allah. Begitulah orang yang lalai, berbahagia dengan kesia-siaan dan hawa nafsunya, sementara orang yang berakal berbahagia bersama dengan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Inilah hari yang paling besar kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan mencurahkan keberuntungan dan keberkahan kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, yaitu 10 Dzulhijjah dan hari berikutnya.
Hari ini adalah hari raya Idul Adha atau Idul Nahr, karena kaum muslimin akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ibadah, persembahan, pengorbanan, sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah amalan terbaik yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan." Rasul mengatakan, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari ibadah menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya dan kuku-kukunya. Bahkan darah hewan itu akan sampai terlebih dahulu di sisi Allah sebelum ia menetes ke tanah. Karena itu lapangkanlah jiwamu untuk mengerjakannya. Ibadah kurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus juga merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dianjurkan serta makruh meninggalkannya bagi seseorang yang diberikan kemampuan dan kelapangan rizki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum muslimin yang hari ini melaksanakan ibadah kurban ataupun pada hari-hari berikutnya pada hari tasyrik, maka dianjurkan baginya untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. Namun meskipun demikian, bagi siapapun yang tidak sanggup melakukannya, maka ia diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada muslim yang lain. Namun disunahkan baginya untuk turut serta menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Hal ini dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW kepada putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Wahai Fatimah, mendekatlah kepada kurbanmu, saksikanlah, sungguh sejak tetesan darah pertamanya mengalir, seluruh dosa yang telah kamu perbuat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian bacalah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Perawi hadis ini Imran bin Husain bertanya, "Ya Rasul, apakah hal ini khusus untukmu dan keluargamu saja ataukah untuk seluruh kaum muslimin?" Maka Rasul pun menjawab, "Hal ini untuk seluruh kaum muslimin." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dengan menyebut nama Allah dengan lafal basmalah, sembelihlah hewan-hewan kurban yang telah dipersiapkan dan raihlah ampunan dari Allah sebelum darahnya menetes ke tanah. Ketakwaan itulah yang mengantarkannya sampai dan diterima oleh Allah, bukan daging dan darahnya. Namun ingatlah, di Gaza, saudara-saudara kita, darah mereka ditumpahkan dengan semena-mena. Kebrutalan demi kebrutalan dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihim kepada mereka, tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Bahkan batu dan pepohonan pun tidak selamat dari kekejaman mereka. Ma'asyiral muslimin, potonglah hewan kurban yang telah kita persiapkan, makanlah dan berbagilah kepada sesama, agar hari ini semua orang merasakan kebahagiaan yang tidak biasa mereka dapatkan pada hari-hari yang lain. Kenyangkanlah perut mereka yang lapar, ukirlah senyuman di bibir mereka, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang melimpah. Namun ingatlah, di Gaza, saudara-saudara kita telah lebih dari 2 tahun mereka kekurangan makanan, air, dan juga obat-obatan. Orang-orang dewasa bahkan berebut makanan dengan binatang. Anak-anak terlihat kurus kering karena kekurangan nutrisi. Bayi-bayi terlahir dalam keadaan kekurangan gizi dan serba terbatas. Mereka yang sakit,
harus rela menahan sakitnya karena ketiadaan obat yang memadai. Mereka harus rela berjalan puluhan kilometer dan mengantri panjang untuk mendapatkan sepotong roti kering dan air. Mereka yang tidak mati karena bom terancam mati dikarenakan kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita merasakan betapa darah kaum muslimin terasa amat sangat murah dan mudah untuk ditumpahkan. Padahal di sisi Allah, darah orang beriman itu amat sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari kehormatan tanah haram dan bulan haram. Bahkan lebih berharga daripada Baitullah yang amat dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, li an tuhdam al-ka'batu hajaron hajaron ahwanu indallahi min iraqati damim ri'im muslim. Bahwa kehancuran Ka'bah batu demi batu adalah lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim. Bahkan Rasul pun pernah bersabda, seolah beliau berbicara kepada Ka'bah, demi Allah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai dan paling dicintai oleh Allah. Akan tetapi kehormatan seorang muslim jauh lebih agung daripada kehormatanmu. Dalam khutbah wada', khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah, di antaranya beliau berpesan kepada kita, sungguh darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian adalah haram atas kalian hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sebagaimana kehormatan hari ini, kehormatan bulan ini, dan kehormatan di tanah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Persoalan dan ujian yang dihadapi umat Islam saat ini sangatlah banyak dan kompleks. Dibutuhkan persatuan dan kesungguhan untuk mengurainya satu demi satu, sembari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan firman Allah berikut ini, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Karena itulah Rasulullah SAW pun dengan tegas memberikan pesan kepada kita untuk memenuhi hak-hak persaudaraan. Beliau mengatakan, janganlah kalian saling mendengki, saling berselisih, dan saling membenci. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzaliminya atau membiarkannya terzalimi, dan tidak akan pula merendahkannya. Beliau juga mengatakan seorang mukmin dengan mukmin lainnya haruslah seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita laksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya ini. Jangan lagi ada di antara kita sesama kaum muslimin yang membenci saudaranya, mencurangi haknya, menipunya, menzaliminya, menumpahkan darahnya, ataupun merusak kehormatannya. Ingatlah, di saat kita sibuk bertikai, saudara-saudara kita di Palestina semakin sengsara, sementara musuh-musuh agama ini tertawa riang gembira. Jangan lagi karena perbedaan mazhab fikih, perbedaan ormas, berbeda harokah, berbeda pengajian, berbeda pilihan politik, menjadikan umat ini terbelah hingga saling mencela, saling merendahkan, apalagi saling mengkafirkan. Biarkanlah perbedaan itu menjadi keindahan selama dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Marilah kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling memenuhi hak sesama saudara seiman. Dimulai dengan menebarkan salam dan senyuman kepada setiap muslim, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Lalu dilanjutkan dengan saling mengunjungi dan saling memberikan hadiah. Razaqanallahu wa iyyakum firdausahu wa jinanah wa akramana bimaghfiratihi wa ridwanah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma a'li rayatal haqqi wad din. Allahumma makkin li dinika wa li kitabika wa li sunnati nabiyyik wa makkin li ibadikas salihin. Allahumma jma' kalimatal muslimin. Allahumma wahhid saffahum wahqin dima'ahum wa walli alaihim khiyarahum. Allahumma ij'alhum ikhwatan mutahabbin wa ala nusratil haqqi mujtami'ina ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin waqdid daina 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum wa farrij humumahum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamullahi wa sunnatu rasulih wa saira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.